Selamat datang di video Agus Pajak, yang membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Video ke-25, kita bahas tujuan pemeriksaan. Ini bagian dari beberapa seri pemeriksaan pajak. Pasal 29, Ayat 1, Undang-Undang KUP mengatur. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan pasal 29 ini, tujuan pemeriksaan pajak ada dua, yaitu, menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain. Menurut definisi di Undang-Undang KUP, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan pertama pemeriksaan yaitu, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tujuan kedua, tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan paling penting dari kedua tujuan tersebut adalah terbitnya surat ketetapan pajak. Tujuan lain tidak untuk menerbitkan surat ketetapan pajak. Sedangkan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, apapun hasilnya harus terbit surat ketetapan. Pemeriksaan pajak merupakan bagian tak terpisahkan, dengan sistem self-assessment, yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dan, sejak awal lahir Undang-Undang KUP, begitulah posisi pengawasan. Adapun yang dilakukan oleh seksi pengawasan sebenarnya bentuk pengawasan yang tidak terpikirkan oleh para perancang undang-undang. Karena seksi pengawasan sendiri lahir setelah tahun 2002. Sedangkan Undang-Undang KUP, lahir tahun 1983. Sehingga wajar jika tidak ada SP2DK di Undang-Undang KUP. Penjelasan terbaik sistem self-assessment ada pada pasal 12 Undang-Undang KUP, yang mengatur sebagai berikut. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah 1. Pada suatu saat, untuk pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga. 2. Pada akhir masa, untuk pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh pengusaha kena pajak atas pemungutan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, atau 3. Pada akhir tahun pajak, untuk pajak penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang KUP, Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu, yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian surat pemberitahuan, atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Atau dalam bahasa pemeriksaan disebut, berdasarkan risk-based audit. Pada saat pemeriksaan, pemeriksa akan menguji 1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. 2. Semua penghasilan yang merupakan objek pajak, baik non-final maupun final, dan atau bukan objek pajak, dan biaya yang mengurangi penghasilan tersebut. 3. Khusus wajib pajak orang pribadi, harta dan kewajiban. 4. Untuk wajib pajak badan, akan diuji juga kewajiban memotong PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 26, dan pemungutan PPh pasal 22, dan pemungutan PPN. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, dilakukan dengan menelusuri kebenaran surat pemberitahuan, pembukuan, atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan, atau kegiatan usaha sebenarnya yang dilakukan oleh wajib pajak. Setelah dilakukan pengujian-pengujian terhadap data, keterangan, dan atau bukti maka pemeriksa akan menerbitkan surat ketetapan pajak. 1. Surat Ketetapan Pajak Nihil, disingkat, SKPN,
dalam hal jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar, disingkat SKPKB, dalam hal besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 3. Surat ketetapan pajak lebih bayar, disingkat SKPLB, dalam hal jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 4. Surat tagihan pajak, disingkat STP, dalam hal ada sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 5. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, disingkat SKPKBT, dalam hal pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Berbeda dengan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pajak, pemeriksaan untuk tujuan lain tidak menerbitkan surat ketetapan pajak. Pemeriksaan untuk tujuan lain diantaranya: 1. Pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan. 2. Penghapusan nomor pokok wajib pajak. 3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. 4. Wajib pajak mengajukan keberatan. 5. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto. 6. Pencocokan data dan atau alat keterangan. 7. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. 8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai. 9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. 10. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan, dan atau 11. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen, dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.